Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Reka Indria Putri Hardini dari D3 Reka Medis dan Informasi Kesehatan Sekolah Tinggi Ilmu Administrasi Malang. Video ini sebagai tugas ujian akhir semester dari mata kuliah Anatomi Fisiologi dengan dosen pengampu Bapak Hendri Diharto. Sistem respirasi yaitu suatu proses mulai dari pengambilan oksigen, pengeluaran karbon dioksida, hingga penggunaan energi di dalam tubuh. Manusia bernafas menghirup oksigen dalam udara bebas dan membuang karbon dioksida ke lingkungan. Macam pernafasan berdasarkan organ yang terlibat dalam inspirasi dan ekspirasi, maka mekanisme pernafasan dibedakan atas dua macam, yaitu pernafasan dada dan pernafasan perut. Pernafasan dada dan pernafasan perut terjadi secara bersamaan. Pernafasan dada. Pernafasan dada adalah pernafasan yang melibatkan otot antar tulang rusuk atau musculus intercostalis. Mekanismenya dapat dibedakan menjadi inspirasi dan ekspirasi. Inspirasi. Otot antar tulang rusuk luar berkontraksi, kemudian tulang rusuk terangkat, rongga dada membesar, tekanan udara di rongga dada mengecil, dan udara dari luar masuk. Ekspirasi, otot antar tulang rusuk relaksasi, kemudian tulang rusuk kembali ke posisi semula, rongga dada mengecil, kemudian tekanan udara di rongga dada membesar, dan udara dari dalam keluar. Yang kedua, pernafasan perut. Pernafasan perut merupakan pernafasan yang mekanismenya melibatkan aktivitas otot diafragma yang membatasi rongga perut dan rongga dada. Fase inspirasi, otot diafragma berkontraksi, kemudian diafragma mendatar, rongga dada membesar, tekanan menjadi kecil, udara luar masuk. Fase ekspirasi, otot diafragma berelaksasi, kemudian diafragma kembali ke posisi semula, rongga dada mengecil, tekanan menjadi lebih besar, dan udara keluar dari paru-paru. Volume udara pernafasan. Volume tidal, yaitu volume udara pernafasan biasa, 500 cc. Yang kedua, volume cadangan inspirasi atau udara komplementer, yaitu volume udara yang masih dapat dimasukkan secara maksimal setelah inspirasi biasa, 1500 cc. Yang ketiga, volume cadangan ekspirasi atau udara suplementer, yaitu volume udara yang masih dapat dikeluarkan secara maksimal setelah ekspirasi biasa, 1500 cc. Volume residu, yaitu volume udara yang masih tersisa di dalam paru-paru setelah ekspirasi maksimal, 1000 cc. Kapasitas vital paru-paru, yaitu volume udara yang dapat dikeluarkan semaksimal mungkin setelah melakukan inspirasi semaksimal mungkin, 3500 cc. Volume total paru-paru, yaitu volume udara yang dapat ditampung paru-paru semaksimal mungkin, 4500 cc. Frekuensi pernafasan. Dalam keadaan normal, kita bernafas 16-24 kali per menit. Frekuensi pernafasan dipengaruhi oleh yang pertama, jenis kelamin, yang kedua, faktor usia, yang ketiga, suhu tubuh, keempat, posisi tubuh dan aktivitas tubuh. Nah, gambar tersebut merupakan organ respirasi. Ada rongga hidung, rongga mulut, laring, faring, trakea, paru-paru, bronkus, bronkiolus, dan alveolus. Yang pertama, rongga hidung. Rongga hidung dibatasi oleh tulang-tulang rawan sehingga mampu melakukan gerak elastis dan mekanisme ini berhubungan dengan perlindungan alami tubuh serta memudahkan jalannya udara keluar masuk. Udara bernafas masuk melalui lubang hidung menuju rongga hidung melengkapi dengan silia dan selaput lendir yang berguna menyaring debu, melekatkan kotoran pada rambut hidung, mengatur suhu udara pernafasan, mampu menyelidiki adanya bau udara. Rongga hidung berhubungan dengan tulang dahi, kelenjar air mata, telinga bagian tengah, dan rongga mulut. Itulah sebabnya kita dapat bernafas melalui mulut. Yang kedua adalah rongga mulut. Mulut merupakan organ pernafasan sekunder selain hidung. Dalam kondisi normal,
udara akan masuk ke dalam tubuh melalui hidung. Namun, pada saat tertentu, seperti hidung tersumbat, mulut dapat menggantikannya apabila dibutuhkan. Jalur udara yang dimulai dari mulut jauh lebih pendek jika dibandingkan jalur udara yang dimulai dari hidung, sehingga udara yang masuk lewat mulut tidak sempat melalui tahap penyesuaian suhu serta kelembapan sebelum menuju paru-paru. Berbeda dari rongga hidung, rongga mulut tidak memiliki rambut-rambut halus maupun lapisan lengket untuk menyaring udara. Meski begitu, saluran udara yang pendek ini juga memiliki satu kelebihan, yaitu volume udara yang dapat diterima lebih besar jika dibandingkan melalui hidung. Selain itu, udara akan lebih cepat sampai ke paru-paru. Hal inilah yang menjadi salah satu alasan pentingnya pemberian napas buatan melalui mulut dalam kondisi darurat. Yang ketiga adalah faring. Faring merupakan rongga pertigaan ke arah saluran pencernaan atau esofagus, saluran pernafasan atau batang tengkorak, dan saluran ke rongga hidung. Pada peristiwa tersedak saat makan sambil berbicara, terjadi gerakan refleks untuk mengeluarkan kembali benda atau makanan yang masuk ke saluran nafas. Mekanisme menelan dan bernafas telah diatur sedemikian rupa dalam katup epiglotis dan gerakan laring ke atas sewaktu menelan sehingga saluran ke rongga hidung tertutup rapat. Yang keempat adalah laring. Pada bagian laring terdapat glotis dan epiglotis yang terdiri atas tulang rawan yang akan bergerak ke atas sehingga menutup saluran napas pada saat menelan makanan. Dalam laring terdapat selaput suara yang ketegangannya diatur oleh serabut otot sehingga dapat menghasilkan tinggi rendahnya nada suara yang diperlukan. Keras lamanya suara ditentukan oleh aliran udara yang melewati selaput suara. Yang kelima adalah trakea. Trakea terdiri atas 3 lapis sel, yaitu lapisan epitel, bersilia, dan berlendir, lapisan tulang rawan dengan otot polosnya, lapisan terluar yang terdiri dari jaringan pengikat. Trakea memanjang dari leher sampai tulang dada. Bagian ini dapat bergerak elastis mendorong udara ke bagian paru-paru. Di bagian dada, trakea akan bercabang dua menjadi bronki. Tempat bercabangnya disebut bifurcatio trakea atau carina. Yang keenam adalah paru-paru. Jumlahnya 2 buah yang terletak di rongga dada. Paru-paru tersusun dari kumpulan alveolus yang dibungkus selaput yang disebut pleura. Selaput sebelah dalam disebut pleura visceralis atau pleura paru-paru. Selaput sebelah luar disebut pleura parietalis atau pleura dinding rongga dada. Yang ketujuh adalah bronkus. Percabangan dari trakea dan bercabang dari lagi menjadi bronchiolus. Pada bagian sebelah kiri bercabang 2 dan sebelah kanan bercabang 3. Paru-paru kiri ukurannya lebih kecil dari paru-paru kanan. Yang kedelapan adalah bronchiolus, merupakan cabang halus dari bronkus. Dinding bronchiolus tipis, tidak bertulang rawan maupun bersilia. Bronchiolus akan bercabang banyak dan berakhir membentuk suatu kantung yang disebut alveolus. Yang kesembilan, alveolus. Alveolus merupakan gelembung-gelembung halus yang diselubungi oleh pembuluh darah kapiler. Merupakan tempat terjadinya pertukaran oksigen dan karbon dioksida melalui difusi. Dinding alveolus sangat elastis dan dapat dilapisi dengan membran tipis. Hal ini untuk memudahkan proses difusi gas ke dan dari kapiler ke darah. Jadi, bagaimana proses respirasi pada manusia? Yaitu udara masuk lewat hidung dan mulut dan melewati proses penyaringan partikel-partikel kecil oleh rambut-rambut hidung, lalu menuju ke trakea atau batang tenggorokan. Udara dari trakea masuk ke paru-paru melewati serangkaian cabang di paru-paru yang disebut dengan bronkus dan bronchiolus, kemudian berujung di alveolus. Terima kasih.